luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik semua, kakak mau ingatin terus supaya tetap menjaga kesehatan dan kebugaran. Adik-adik, kami mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah Tuhan memanggil namamu. Sekarang semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Berlimpah Sukacita. Musik. Berlimpah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Tuhan di hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sungguh mulia dan sungguh banyak berkat Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini kami anak-anak sekolah minggu datang ke hadapan-Mu memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir mengisi hati dan pikiran kami, memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah nyanyian, pujian kami dan firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Loas Roh Tua Udak Dana. Musik. Loas Roh Tua Udak Dana, Indah Yesus Tuhani, Beta Roh Aku Sudera, Sayoroi Suarai, Aku dengan unang toga, Roh Aku tu Yesusi, Aku dengan unang toga, Roh Aku tu Yesusi. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yaitu dari titah ke-6 dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu hidup mereka.
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik berdiri lagi, kita memuji Tuhan, kita bergoyang lagi. Lagu kita adalah Aku Anak Sekolah Minggu. Musik. Kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Oktober, yaitu dari Filipi 1 ayat 6. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Semua adik-adik, kakak undang bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah O Ale Yesus Tuhaki. Musik. Lipat tangan, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu jangan lupa mempersiapkan Alkitabnya.
Sekarang kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Yesus Memanggil. Musik. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami anak-anak sekolah Minggu mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Berikan Roh Kudus-Mu menaungi hati kami, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan serius, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah Minggu, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ayo dibuka Alkitabnya, 1 Samuel pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita membaca firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah Minggu, Amang Pendeta pernah ketemu sama satu anak sekolah Minggu. Lalu Amang panggil namanya. Nadia, nggak ada jawaban. Amang panggil lagi. Nadia, nggak ada jawaban juga. Lalu Amang panggil lebih keras. Nadia! Baru dijawab. Kenapa baru dijawab? Dia keasikan pegang handphone. Nggak mau jawab meski ada yang panggil. Ayo, adik-adik sekolah Minggu ada yang sama nggak seperti itu? Waktu mama dan papa panggil adik-adik di rumah, adik-adik langsung menjawab atau pura-pura nggak mendengar? Terus kalau ditanyain, kok adik dipanggil nggak jawab sih? Tuh kan mama, tuh kan papa, jadi kalah deh. Kan adik lagi main game, gangguin aja. Ada yang begitu nggak? Nah, adik-adik sekolah Minggu, Tuhan memberikan kita telinga gunanya untuk mendengar. Benar atau salah? Jawabannya benar.
telinga kita berguna untuk mendengar, saat dipanggil langsung didiemin. Kok didiemin sih? Saat dipanggil langsung dicuekin. Kok malah dicuekin? Enggak. Harusnya kalau sudah dipanggil harus dijawab. Sama halnya dengan cerita kita hari ini. Samuel dipanggil oleh Tuhan. Ada yang ingat tentang Samuel? Samuel itu adalah anak Elkana dan Hana. Mereka sudah lama menantikan anak. Jadi Hana itu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta agar diberikan anak oleh Tuhan. Dan dia pun berjanji, jika Tuhan menjawab doanya, maka ia akan menyerahkan kembali anak itu kepada Tuhan. Dan ternyata adik-adik, Tuhan benar-benar menjawab doanya dan memberikan anak yang akhirnya Hana berikan nama Samuel. Dan sesuai janjinya, Hana akhirnya mempersembahkan Samuel kepada Tuhan saat ia masih sangat kecil. Jadi adik-adik, mulai kecil Samuel itu sudah tinggal di bait Allah bersama dengan Imam Eli. Hingga suatu malam saat Samuel tertidur, dia mendengar namanya dipanggil, Samuel, Samuel, dan Samuel pun menjawab, ya Bapa. Samuel kira itu adalah suara Imam Eli. Lalu dia berlari ke kamar Imam Eli. Tapi ternyata bukan Imam Eli yang memanggilnya. Dan Imam Eli pun menyuruh Samuel kembali tidur. Samuel berlari ke kamar Imam Eli karena dia pikir Imam Eli itu butuh bantuan. Karena kalau kita baca di ayat 2 tadi dikatakan bahwa mata Imam Eli sudah kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Nah adik-adik, nggak lama setelah itu Samuel dipanggil lagi seperti tadi. Dan Samuel pun bergegas. Dia menjawab dan pergi ke ruangan Imam Eli. Ternyata sama juga. Bukan Imam Eli yang memanggilnya. Nah setelah Samuel mendengar panggilan itu 3 kali dan berlari ke kamar Imam Eli, disitulah Imam Eli mengerti bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu, Imam Eli berkata kepada Samuel, Samuel, kalau nanti kamu mendengar panggilan itu, kamu jawab saja, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita mau belajar seperti Samuel, yakni mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ayo, masih ada yang ingat cerita minggu yang lalu? Ayo, ingat nggak? Lupa? Nggak boleh lupa ya. Minggu yang lalu juga dikatakan dalam cerita Alkitab, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Nah, hari ini kita mau memastikan kembali bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau dan rajin mendengar serta melakukan firman Allah. Sampai saat ini mungkin kita tidak mendengar suara Tuhan secara langsung seperti Samuel. Tapi kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dari Alkitab, kita bisa tahu isi firman Tuhan, tahu suara Tuhan. Melalui cerita sekolah minggu, baca Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, kalau kita mau dengar firman Tuhan, maka kita juga harus mendengarnya dengan sikap yang baik ya adik-adik. Samuel yang sedang tidur aja, dia langsung bangun ketika dengar panggilan Tuhan. Masa adik-adik yang lagi main handphone tapi nggak mau dengar panggilan mama, panggilan dari papa, panggilan kakak atau siapapun yang manggil adik-adik? Masa adik-adik yang lagi serius ibadah sekolah minggu dan dengar firman Tuhan malah digangguin, dicolek-colek? Nggak boleh ganggu ya. Jangan ganggu temannya atau adiknya yang sedang beribadah ya. Selain mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus melakukan firman Tuhan. Jangan cuma dengar aja. Habis amin-amin, lupa deh apa cerita firman Tuhan tadi. Ingat kan lagu firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh sinari jiwaku,
berbuah dan berbuah, berbuah dan berbuah. Nah, jadi firman itu harus bertumbuh di dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Tentunya dengan melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang kita harus mengasihi, maka kasihilah sesamamu, papa, mama, saudara, teman. Jangan dijahilin ya. Kalau Tuhan bilang rajinlah beribadah, adik-adik juga jangan suka bolos ya kalau ibadah. Meski masih ibadah online, meski harus ibadah di rumah saja, jangan malas. Tetap semangat menunggu hari Minggu untuk ibadah sekolah Minggu. Dan habis ibadah, jangan lupa juga kalau untuk aktivitasnya ya. Nah, sekarang adik-adik juga harus cepat menjawab. Kalau dipanggil opung, dipanggil mama, dipanggil papa, dipanggil kakak, juga dipanggil orang-orang yang di sekeliling kita. Jangan ada lagi yang pura-pura tidak mendengar ya. Apalagi mendengarkan firman Tuhan. Maka rajinlah baca Alkitab, rajinlah berdoa, dan rajinlah melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah mengajar kami melalui firman-Mu, agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang serius mendengarkan firman-Mu, anak-anak yang juga serius untuk mendengarkan panggilan dari orang tua kami, atau orang-orang yang memanggil kami. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai orang tua kami, sertai para guru sekolah minggu kami, sertai juga gereja-Mu Tuhan. Kami rindu beribadah bersama-sama dengan Tuhan di gereja-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati bangsa kami, agar virus corona ini cepat berakhir dan kami bisa lagi bersama-sama bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkatilah firman-Mu agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu adik-adik, jangan lupa untuk selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan masih mau memanggil nama adik-adik untuk kemuliaannya. Sekarang, persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bernyanyi, lagu kita adalah Tuhan Memanggil Namamu. Musik. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Adik-adik yang ada di Distrik 8 DKI Jakarta, jangan lupa hari ini terakhir pengiriman video lombanya. Kami tunggu adik-adik. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.